Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Yesus Kristus Ibu Raja, kita bangkit di amanah, menggonggong Isa sedia, menggonggong Isa sedia. Jangan dosa ujung bahut, Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, baiklah kita lebih dahulu merenungkan firman Tuhan untuk menjadi kompas dalam perjalanan kehidupan kita pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, serta dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2026 tertulis dari surat Paulus kepada jemaat Kolose, pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Ibana dosumani debata nasotaridei, na parjolo tubu sian nasa natinopa, ay marhite sian ibana do ditopa saluhutna, na di banogijang dohot na di tanoon, na tarida dohot nasotaridai akahabangsa, akaharajaon, akagomkoman, akaparhuasoon, saluhutna ido ditopa marhite-hite ibana, jala marhapatean tu ibana. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, menarik jikalau Lembaga Alkitab Indonesia membuat nats perikop ini dengan judul keutamaan Kristus. Ketika berbicara tentang keutamaan Kristus, berarti menjelaskan tentang siapa Kristus itu, tentang bagaimana Dia, apa yang Dia lakukan, yang dikerjakan, dan yang paling utama adalah siapa Dia, yang sesungguhnya membuat supaya kita tidak ragu-ragu dengan berbagai pengajaran pandangan yang mencoba untuk menyesatkan, mendiskreditkan iman orang yang percaya terhadap pribadi Kristus. Itulah yang berkembang pada saat itu. Bagaimana jemaat di Kolose menghadapi tantangan, rintangan, termasuk di dalamnya adalah upaya-upaya pengajaran sesat yang mencoba untuk menyesatkan iman dan keyakinan para pengikut Kristus pada waktu itu.
Oleh karena itulah, Paulus secara gamblang dan secara jelas menyampaikan tentang keutamaan Kristus. Siapa Kristus itu yang sesungguhnya? Siapa Yesus itu yang sesungguhnya? Sehingga ketika Paulus menjelaskan itu, maka di dalamnya tidak perlu ada keraguan-raguan, tidak perlu ada kesangsian tentang iman kita, keyakinan kita, tetapi tetap berdiri teguh di dalam Kristus. Itu beberapa ungkapan yang disampaikan oleh Paulus di dalam nats ini ketika menyebutkan siapa Yesus itu. Ketika disebutkan bahwa ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Jelas sekali bahwa Yesus dihubungkan dengan pencipta. Tentu pencipta berhubungan dengan Allah. Sehingga Paulus menegaskan dalam nats ini, sesungguhnya Dia adalah Allah yang sesungguhnya dan 100% manusia yang sejati, dan Allah yang sejati, Allah yang sesungguhnya. Nah, ini yang disampaikan oleh Paulus sehingga supaya jemaat yang ada di Kolose tidak ragu-ragu di tengah-tengah iman mereka, keyakinan mereka tidak akan tergoyahkan oleh karena pandangan-pandangan yang mencoba menyesatkan dan yang mencoba untuk memberikan pemahaman dan pandangan yang berbeda dari apa yang diimani dan diyakini oleh orang yang percaya itu. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kalau kita melihat sampai dengan di era sekarang juga terjadi upaya itu. Kita menemukan apakah melalui media massa atau akan asing upaya-upaya yang mencoba untuk menyesatkan, yang mencoba upaya supaya iman kita menjadi ragu-ragu, supaya kita tidak yakin secara sepenuhnya dan seutuhnya tentang Kristus itu di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Seperti yang kita tahu bahwa salah satunya yang sering menjadi sasaran serangan adalah meragukan akan keilahian Kristus. Tetapi dengan apa yang disampaikan oleh Paulus dalam nats ini mengingatkan kita untuk tidak ragu-ragu. Ketika berbicara tentang keutamaan Kristus, Paulus menyampaikan tentang siapa Dia. Dan Paulus tidak berbicara mencoba untuk menjelekkan iman dan keyakinan yang lain. Tapi fokus Paulus adalah kepada Kristus, Sang Juru Selamat. Oleh karena itu, bagaimana juga kita tengah-tengah kehidupan kita menyikapi terhadap berbagai pengajaran yang mencoba mungkin mendiskreditkan tentang ajaran dari agama di luar daripada kita. Maka baiklah kita lebih berfokus untuk boleh belajar dan terus menerus tentang Kristus itu di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga tidak perlu ada keraguan-raguan di dalamnya. Walau sehebat apapun apologet yang dicoba disampaikan di luar daripada pengikut Kristus itu untuk membuat iman kita menjadi ragu, tapi kita mau mengatakan bahwa tidak akan tergoyahkan iman dan keyakinan kita tentang siapa Kristus itu di tengah-tengah kehidupan kita. Yakinilah dan peganglah dengan teguh dan kuat bahwa Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu untuk setiap kebaikan yang boleh kami rasakan dan nikmati dalam perjalanan kehidupan kami, dari melewati malam gelap hingga tiba pada pagi hari yang baru ini. Berkatilah kami Tuhan di dalam satu hari ini dengan segala aktivitas, dengan segala kegiatan,
dengan segala apapun yang kami lakukan dan kerjakan, agar semuanya berkenan kepadamu. Terpuji namamu, dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Roh Tuhan Yesus hidup sesada para siroa pargolongi mate ibadah umum kumika Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus serta kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, sampai dengan selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.